Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita belajar seperti biasa tentang mata pelajaran PJOK kelas 11. Jadi kita belajar di bab 5 tentang menganalisis konsep latihan dan pengukuran kebugaran jasmani terkait keterampilan gerak. Jadi silakan buka buku panduannya di halaman 145. Nah, oke. Oke. Jadi bisa kita lihat di sini ada peribahasa yaitu mensana in corpore sano, yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Oke. Oke, jadi di poin A, analisis keterampilan kebugaran jasmani. Jadi di sini arti dari kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas seharian tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Artinya, apapun yang kita lakukan, baik bekerja, belajar, atau berolahraga, jadi kondisi fisik kita tetap fit atau prima. Jadi tubuh yang bugar berarti tetap prima atau sehat. Kemudian, di sini manfaat dalam menerapkan kebugaran jasmani. Pertama, mencegah terjadinya obesitas. Kemudian kedua, mencegah terjadinya penyakit jantung. Tiga, mencegah terjadinya penyakit diabetes. Kemudian menurunkan tekanan darah tinggi dan menambah kecerdasan otak. Menurunkan resiko terkena kanker. Kemudian membuat awet muda dan meningkatkan kualitas fisik. Oke, jadi yang ingin tubuhnya yang tampak bagus, atletis, atau seperti bina binaraga, jadi tingkatkan kualitas hidup Anda dengan menerapkan pola hidup sehat, yaitu kebugaran jasmani dalam tubuh kalian. Oke. Kemudian adapun komponen kebugaran jasmani, yaitu ada 4 poin yang di sini: daya tahan jantung dan paru dan peredaran darah. Jadi di sini orang yang sering melakukan ini akan resiko terkena penyakit jantungnya itu atau susahnya bernapas atau penyakit paru-paru itu resikonya semakin kecil, karena di dalam latihan kebugaran ada selalu aktivitas jantung dan paru. Misalkan contoh latihan kebugaran seperti lari, berenang, sepak bola. Jadi olahraga yang menggunakan pernapasan itu akan membuat jantung kita atau paru kita lebih bekerja secara optimal. Kemudian komposisi tubuh. Jadi kemudian di bawahnya kekuatan daya tahan otot dan kelenturan sendi dan otot. Jadi itu ada 4 poin komponen kebugaran jasmani. Oke. Selanjutnya, jadi analisis keterampilan gerak kebugaran jasmani. Analisis di sini ada, pertama kita bisa lihat di buku. Di halaman 147. Jadi di sini ada analisis latihan kecepatan. Jadi Bapak hanya membacakan poin-poin besarnya saja. Kemudian ada analisis latihan peningkatan kelincahan. Kemudian di bawahnya ada analisis latihan keseimbangan dan analisis latihan koordinasi. Yang terakhir analisis daya ledak. Oke, jadi bisa kita lihat seperti apa bentuk-bentuk latihan atau bentuk latihan gerak kebugaran jasmani. Akan tetapi kita lihat dulu. Jadi Bapak dulu jelaskan tentang pengertian analisis. Jadi analisis adalah pemecahan satu masalah kompleks menjadi suatu bagian kecil sehingga mudah dipahami.
Nah, jadi di sini ada tugas nanti yang Bapak berikan. Jadi dari kelima analisis tersebut tadi, jadi di sini kita bisa baca dulu. Pilih salah satu bagian dari 5 analisis keterampilan gerak kebugaran jasmani terkait keterampilan. Jadi kelima komponen tadi, oke, dari analisis ini. Jadi siswa memilih salah satunya yang mana kita mau analisis atau analisa. Misalkan kita mau mengambil di halaman contohnya ini 151. Jadi latihan keseimbangan. Jadi misalkan kita boleh menganalisis, misalkan fokus di latihan keseimbangan. Seperti apa mulainya, awalnya, tahapan prosesnya hingga berhentinya kegiatan latihan keseimbangan, dan dimana titik tempuhnya lebih baik, seperti itu. Jadi bisa juga seperti ini, nanti adik-adik melakukan PowerPoint bisa dijelaskan seperti itu, oke. Ataupun bisa berbentuk dari Word, ada di sini kita lihat. Jadi halaman tugas berada pada 147. Jadi kita bisa buka di halaman 147. Jadi silakan buka nanti di halaman 147, baik di buku siswa ataupun di buku elektronik PJOK kelas 11. Jadi di sini di bawah dapat dikerjakan dalam bentuk Word ataupun PDF ataupun PowerPoint. Tapi kalau misalkan ada siswa yang bisa menjelaskan seperti ini, tapi ini kan kita butuh 2 orang. Misalkan kalian ingin bekerja sama dengan temannya, jadi bisa membuat suatu video tapi 1 orang yang menjelaskan, yang punya tugas itu menjelaskan, oh seperti ini gerakannya, atau bisa dibantu dengan adik kalian atau orang tua kalian, tapi kita menjelaskan secara analisa atau analisis bentuk kegiatan tersebut dalam bentuk foto, kemudian di bawahnya bisa diberi penjelasan. Oke. Karena ini kan kemudian penilaian dari aspek estetika dan sinkron antara materi halaman 147 sampai dengan 159. Oke. Jadi semua kan di sini ada beberapa proses kegiatan, semua harus sinkron. Jadi yang di video tadi itu sekedar proses pengambilannya, akan tetapi hasil analisisnya itu berbentuk tulisan, karena ini kita menganalisis bukan menganalisa gambar, oke. Jadi kalian bisa melakukan berbentuk video, kemudian kalian screenshot atau cut bentuk foto. Jadi kita bisa lampirkan, oh seperti ini, supaya Bapak juga lebih mudah atau lebih paham, oh seperti ini kegiatannya. Jadi bisa kalian ambil satu misalkan bekerja sama, kalau misalkan punya ADK atau misalkan tetangga sama-sama kelas 11, bisa kalian lakukan secara bersama-sama. Jadi 1 orang yang melakukan gerak supaya tidak begitu kemudian bisa difoto atau di video sambil berjalan, nanti kita screenshot pemilihannya dari gerak-gerakan tersebut, jadi dilampirkan berbentuk foto, kemudian hasil analisisnya seperti seperti ini, harus menggunakan 2 kaki dengan bertumpu seperti ini, sehingga melahirkan suatu keseimbangan yang baik. Begitupun kalau pada saat latihan kelincahan, jadi ada yang melakukan, jadi kita cut gambarnya atau videonya berupa gambar, kemudian kita kasih penjelasan. Oke, jadi penilaiannya di sini dari aspek estetika atau kerapian kalian dalam mengedit video, kemudian sinkron antara materi halaman 147 dan 159. Oke, terima kasih. Jadi untuk tugas pertama di PJOK kali ini jadi adalah menganalisis konsep latihan pengukuran kebugaran jasmani
terkait keterampilan gerak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.